Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Willy Olia Putri. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Analisis Penerapan Rekam Medis Elektrolit di FKTP menggunakan metode TAM. Latar belakang: rekam medis elektrolit telah menjadi inovasi dalam pengelolaan data pasien di fasilitas kesehatan, termasuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP seperti puskesmas dan klinik. RME memungkinkan penyimpanan, akses, dan pertukaran data pasien secara digital dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Namun, implementasi RME di FKTP menghadapi berbagai tantangan seperti yang pertama, keterbatasan keterampilan teknis staf medis dalam menggunakan sistem. Yang kedua, ketidakpastian tentang keamanan data dan privasi pasien. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan data tenaga kesehatan yang sudah terbiasa dengan sistem manual. Untuk memahami faktor yang mempengaruhi penerimaan dan adopsi RME, penelitian ini menggunakan metode TAM yang berfokus pada yang pertama, persepsi kemanfaatan. Yang kedua, persepsi kemudahan penggunaan. Yang ketiga, niat penggunaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan TAM. Teknik pengumpulan data seperti kuesioner untuk mengukur persepsi penggunaan terhadap kemudahan dan manfaat RME, wawancara mendalam untuk memahami pengalaman pengguna. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan RME di FKTP. Persepsi kemudahan penggunaan. Mayoritas tenaga kesehatan menilai bahwa RME cukup mudah dipelajari. Namun, ada kendala teknis seperti minimnya pelatihan dan keterbatasan infrastruktur. Persepsi kemanfaatan. Rekam medis dianggap membantu dalam mencatat, mengakses, dan berbagai data pasien secara cepat. Namun, beberapa pengguna merasa bahwa sistem RME belum optimal dalam integrasi antar unit layanan. Niat penggunaan. Sebagian besar responden menunjukkan bahwa tingkat terus tinggi meningkat untuk terus menggunakan RME. Dukungan dari manajemen FKTP sangat berpengaruh dalam meningkatkan adopsi RME. Hambatan dalam implementasi RME, keterbatasan keterampilan teknis tenaga kesehatan, kurangnya kepercayaan terhadap keamanan data, gangguan sistem atau jaringan internet yang menyebabkan keterlambatan pelayanan. Analisis metode TAM digunakan untuk memahami bagaimana pengguna menerima dan mengadopsi RME. Hasil pengujian model menunjukkan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi manfaat. Persepsi manfaat berpengaruh positif terhadap niat penggunaan. Niat penggunaan berpengaruh positif terhadap penggunaan aktual rekam medis. Tidak ada hubungan langsung antara kemudahan penggunaan dengan niat penggunaan. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan jurnal yang pertama, menggunakan metode TAM yang relevan dan terbukti dalam analisis adopsi teknologi. Yang kedua, melibatkan responden dari berbagai profesi tenaga kesehatan di FKTP. Yang ketiga, analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model statistik yang kuat. Kelemahan yang pertama, tidak membahas aspek biaya dan efektivitas ekonomi dari implementasi RME, belum membandingkan hasil dengan FKTP lain yang lebih lama menggunakan RME. Yang ketiga, tidak ada analisis kualitatif dalam mengendalami mengenai pengalaman pasien dalam menggunakan RME. Kesimpulan dan saran.
kesimpulan, RME di FKTP diterima dengan baik, tetapi masih ada kendala dalam penerapan teknologi. Persepsi kemudahan pengguna berpengaruh terhadap persepsi manfaat, tetapi tidak langsung terhadap niat penggunaan. Dukungan organisasi dan pelatihan staf menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi RME. Masalah teknis seperti jaringan dan keamanan data masih menjadi tantangan utama dalam penerapan RME. Saran yang pertama, pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan agar lebih mahir menggunakan RME. Yang kedua, peningkatan infrastruktur IT termasuk jaringan internet yang lebih stabil. Yang ketiga, peningkatan sistem keamanan data untuk meningkatkan kepercayaan pengguna. Yang keempat, evaluasi berkala terhadap sistem RME untuk meningkatkan efektivitasnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang review jurnal tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.